Shalom saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam Building the Christian Mind. Topik kita hari ini adalah tentang ketaatan. Ketaatan dalam melakukan kehendak Tuhan dan ketaatan dalam melayani Dia. Saudara, orang Kristen memiliki dua ekstrim di dalam ketaatan ini. Ekstrim yang pertama, kesalahan yang pertama adalah berpikir bahwa ketaatan itu bisa membawa dia kepada keselamatan. Bisa membawa dia untuk bisa menjadi orang benar di hadapan Allah. Kalau dia makin taat, maka dia menjadi orang yang lebih benar di hadapan Allah. Kalau kurang taat, maka dia kurang benar di hadapan Allah. Dan kesalahan yang kedua adalah yang sebaliknya. Dia tidak mau mengerjakan ketaatan itu karena dia pikir sudah menjadi orang Kristen, sudah diselamatkan, sudah dibaptis, karena itu dia tidak perlu lagi menjadi taat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, seharusnya ketaatan itu seperti apa kalau begitu? Kita hari ini akan belajar melalui satu perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 7 sampai dengan 10. Kita tahu di dalam kisah itu dikisahkan tentang tuan dan hamba. Saudara bisa lihat di dalam Alkitab saudara kisah itu. Dari dalam kisah tersebut ada dua tokoh. Seorang tuan dan seorang hamba. Sang tuan adalah orang yang memiliki otoritas dan berhak memberikan perintah kepada hambanya. Sang hamba adalah seorang yang wajib mentaati perintah tuannya dan ada di bawah otoritas dari tuannya tersebut. Tuhan Yesus mengatakan di situ bahwa si hamba itu harus mengerjakan pekerjaannya, mengurus harta benda dari tuannya. Dia katakan menggembalakan ternak dari tuannya. Dan setelah dia pulang, dia tidak bisa istirahat, tapi dia harus langsung melanjutkan pekerjaannya dengan mengurus kebutuhan-kebutuhan tuannya. Dan Tuhan Yesus kemudian katakan, memberikan pertanyaan kepada mereka terkait respons dari si tuan setelah hambanya menyelesaikan pekerjaannya tersebut. Dua pertanyaan itu. Pertanyaan pertama, apakah tuannya itu menyuruh hambanya tersebut makan setelah selesai mengerjakan tugasnya? Pertanyaan yang kedua, apakah si tuannya tersebut berterima kasih atas semua yang sudah dikerjakan oleh hambanya? Mereka semua tentu tahu bahwa jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena memang sudah menjadi tugas dari seorang hamba untuk melayani tuannya dan adalah hak dari sang tuan untuk dilayani oleh hambanya. Setelah memperlihatkan fakta itu, Tuhan Yesus kemudian langsung mengkaitkan cerita itu dengan hidup mereka sendiri. Dikatakan demikian jugalah kamu. Artinya, sama seperti hamba tersebut yang harus tunduk dan taat dengan penuh pada perintah tuannya, sama seperti hamba tersebut tidak bisa memilih mana yang dia mau kerjakan, mana yang dia tidak mau kerjakan, dan sama seperti si hamba tersebut tidak punya hak untuk mendapatkan imbalan dari apa yang sudah dilakukannya bagi tuannya, maka demikian juga mereka. Mereka harus tunduk dan taat sepenuhnya pada perintah Allah. Dan mereka juga tidak bisa memilih mana yang mereka mau kerjakan, yang mereka suka, mereka kerjakan bagi Allah. Yang mereka tidak suka, mereka tidak kerjakan bagi Allah. Mereka tidak bisa memilih itu. Dan mereka juga tidak memiliki hak untuk meminta Allah memberikan imbalan atas semua yang mereka sudah kerjakan bagi Allah. Di dalam ayat 10 lengkapnya Tuhan Yesus katakan, demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Apa maksud dari kata hamba-hamba yang tidak berguna ini? Alkitab versi bahasa Inggris memakai kata unworthy servant. Artinya hamba-hamba yang tidak layak. Jadi Tuhan Yesus mau katakan di sini, setelah kamu taat melakukan perintah-perintahku, melakukan kehendakku, jangan kamu merasa kamu sudah berjasa, jangan merasa kamu itu hebat, jangan merasa kamu punya andil di dalamnya, jangan merasa kamu sudah berkorban bagi Allah, dan jangan merasa kamu berhak mendapatkan upah karena ketaatanmu itu. Jangan kamu merasa kamu layak melakukannya. Saudara sekalian, ini adalah prinsip yang sangat penting. Waktu kita taat melakukan kehendak Tuhan dan taat melayani Dia. Bukan hanya karena memang demikian benar, bahwa kita sebenarnya orang yang tidak layak untuk melayani Dia, kita tidak memiliki jasa apapun di dalam pelayanan itu terhadap Tuhan, tapi bukan hanya itu saja, tapi agar kita jangan jatuh dalam satu kesombongan diri.
Satu hal yang sangat mungkin terjadi karena natur berdosa kita ini. Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus dalam perumpamaan selanjutnya di dalam pasal 18 ayat 9-14 tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang masuk ke bait Allah untuk berdoa. Saudara juga bisa lihat di dalam kisah itu bagaimana orang Farisi tersebut membanggakan ketaatannya kepada Taurat. Dia melakukan semua hukum Taurat dengan sempurna. Dia puasa, dia memberikan 1/10 dari hartanya. Dia merasa dirinya orang benar di hadapan Allah karena sudah taat kepada perintah Tuhan. Dan dia merasa dia lebih benar daripada si pemungut cukai itu. Namun, di akhir dari perumpamaan tersebut, Tuhan Yesus mengatakan, si pemungut cukai itu yang pulang sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan si Farisi itu tidak. Jelas, yang salah di sini bukanlah ketaatannya, tapi motivasi dari ketaatan tersebut. Si orang Farisi itu berpikir kalau dia taat, dia bisa menjadi orang benar di hadapan Allah. Itu kesalahan dia. Dan kesalahan dia yang kedua adalah pemikirannya. Bahwa dia itu bisa taat karena dia memiliki kebaikan di dalam dirinya sendiri. Jadi saudara sekalian, waktu kita taat melakukan kehendak Tuhan, kita taat dalam menjalankan pelayanan yang dia percayakan kepada kita semua. Ingatlah 3 prinsip ini. Prinsip yang pertama, ingatlah kalau kita bisa taat, itu pun adalah karya anugerah Allah di dalam hidup kita. Itu yang dikatakan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Siapa dari kita di sini yang berani klaim kita sudah bekerja mengabarkan Injil lebih keras daripada Rasul Paulus? Tidak ada. Paulus pun katakan dia sudah bekerja lebih keras daripada semua rasul-rasul yang lain. Tapi Paulus tidak menyombongkan dirinya. Dia tahu kalau dia bisa melakukan itu semua. Bukan karena dia hebat, tapi karena seperti dikatakan di dalam ayat 10. Karena kasih karunia Allah lah yang bekerja di dalam dirinya memampukan dia untuk mentaati perintah Tuhan. Prinsip yang pertama itu. Prinsip yang kedua, ingatlah. Waktu kita taat melakukan kehendak Tuhan. Waktu kita taat melayani dia. Ingatlah bahwa ketaatan kita itu tidak akan bisa membawa kita pada keselamatan. Dan ketaatan itu juga tidak bisa membuat kita menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Ingat kisah perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai tadi. Tentu jelas di sini saudara sekalian. Kita bisa selamat hanya melalui iman. Namun iman yang benar, iman yang sejati, iman yang menyelamatkan adalah iman yang memiliki ketaatan. Iman yang menghasilkan ketaatan. Dan waktu kita taat, itu bukan supaya kita bisa menjadi orang benar di hadapan Allah. Kita justru taat karena kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, sadarilah bahwa ketaatan kita itu sehebat apapun juga itu tidak akan pernah dapat mencapai standar yang Allah inginkan. Standar Allah itu begitu tinggi, tidak ada satupun dari kita yang bisa mencapainya. Satu-satunya manusia yang dapat memenuhi standar ketaatan yang Allah inginkan hanyalah Kristus. Ketaatan Kristus yang sempurna itulah yang menjadi dasar bagi pembenaran kita di hadapan Allah. Kita menjadi orang benar di hadapan Allah, dilihat Allah sebagai orang yang benar walaupun kita masih orang berdosa, karena ketaatan dan kebenaran Kristus itulah yang diperhitungkan Allah sebagai ketaatan dan kebenaran kita. Kiranya perenungan hari ini bisa menolong kita semua untuk berjuang menjadi orang yang semakin taat kepada perintah Tuhan, semakin taat dalam melayani Dia. Bukan supaya kita bisa menjadi orang benar di hadapan Tuhan, bukan juga supaya kita bisa diselamatkan, dan bukan juga merasa bahwa kita taat itu karena kita hebat. Tapi waktu kita taat, kita menyadari bahwa ini adalah anugerah Tuhan semata. Dan setelah kita melakukan itu semua, mari kita katakan kepada Tuhan bahwa kita hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan apa yang harus kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.